Saat musim liburan, pastikan Anda mengamankan listrik di rumah Anda, terutama bila Anda ingin pergi meninggalkan rumah untuk waktu lama. Kebakaran menimpa sebuah bengkel bubut di Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api menyambar dua mobil yang terparkir. Kobaran api menghabiskan bangunan bengkel bubut di Jalan Bandengan Utara 1 Tambora. Bangunan semi permanen dari material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Api merambat hingga mengenai dua mobil yang parkir tak jauh dari titik api. Api dapat dipadamkan setelah 17 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran hebat juga terjadi di Jalan Uka Koja, Jakarta Utara. Sedikitnya 6 bangunan menjadi korban, terdiri dari 1 rumah, 2 toko, dan 3 lapak penjualan kayu dan besi bekas. Petugas damkar bersama warga berupaya mengendalikan api agar kebakaran tidak merembet ke bangunan lainnya. Dugaan sementara api timbul akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran menemui hambatan akibat akses jalan yang sempit menuju lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Menjelang akhir tahun, musibah menimpa pedagang di Pasar Sentral, Jalan Sutomo, Kota Medan, Sumatera Utara. 3 unit toko bersama barang dagangan di dalamnya hangus terbakar. Pedagang dan pengunjung Pasar Sentral Kota Medan panik. Kebakaran terjadi di tengah pasar. Warga dan pedagang berusaha memadamkan api. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Material bangunan dan barang dagangan mudah terbakar membuat api tak terkendali. Menurut seorang karyawan toko perabotan rumah tangga, api berkobar sekira pukul 7 pagi. Api membesar dari toko penjual parfum dan dengan cepat menjalar ke toko perabotan. Apa nggak bisa jelaskan Kak? Kalau jam kejadiannya nggak tahu lah jam berapa, Pak. Cuman aku nyampe sini jam 7 dan kebakaran, tapi bukan di sini. Di sana masih apinya. Di toko yang mana? Parfum. Terus kondisinya gimana saat itu? Ya apinya marah. Ya udah. Rupanya pemadamnya nggak langsung mau belok ke sini. Mau putar belok dia ke belakang. Jadi kan merambat juga lah gedenya. Kobaran api baru dapat dikendalikan setelah petugas damkar tiba. 3 toko habis terbakar bersama seluruh barang dagangan. Kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan Kepolisian Sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Hadi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, longsor di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara memutus akses selama kurang lebih 18 jam setelah dibuka dengan alat berat. Sekitar 1.000 kendaraan terjebak di jalur ini dan akhirnya bisa melintas. Sekitar pukul 15 Minggu sore, pembersih material longsor yang memutus akses transportasi di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal akhirnya selesai dilakukan dengan bantuan 2 alat berat. Ribuan kendaraan yang mengular sepanjang 10 km karena longsor terjadi sejak Sabtu malam akhirnya kembali dapat melintas meski petugas masih memberlakukan sistem satu arah. Warga sempat kecewa karena lambannya pembersihan material. Padahal sebagian besar warga melintas merupakan yang akan mengisi liburan Natal dan Tahun Baru. Maunya cepat ya, pakai alat berat ya, cepat ya. Alat berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus. Ya tunggulah. Musibah tanah longsor yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Desa Laru Badingin Tambangan, Mandailing Natal ini terjadi usai wilayah ini diguyur hujan lebat. Tebing di tepi jalan longsor nyaris menimbun sebuah truk yang tengah melintas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun di pertengahan bulan Januari 2025. Hujan lebat nantinya bisa memicu bencana hidrometeorologi. Pada awal hingga pertengahan Januari 2025 atau pada 10 hari pertama hingga kedua bulan Januari 2025 diprediksi akan mengalami curah hujan tinggi
curah hujan tinggi melampaui 150 mm per 10 hari. Ini terutama setelah minggu pertama, hingga 10 hari kedua di bulan Januari 2025. Yang tentunya dapat berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Dan wilayah yang perlu diwaspadai antara lain sebagian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, mobil wisatawan asal Jakarta terguling saat menuju kawasan wisata Palutungan, Kuningan, Jawa Barat. Pengemudi tersesat masuk jalan desa akibat mengikuti aplikasi peta online. Mobil berisi 5 orang termasuk pengemudi terprosok dan terguling di sawah saat melintasi jalan desa Puncak, Kabupaten Kuningan. Rombongan wisatawan asal Jakarta ini dalam perjalanan ke lokasi wisata Palutungan. Karena belum pernah berwisata ke Kuningan, mereka hanya mengandalkan aplikasi peta online. Mengikuti aplikasi, mereka justru nyasar ke jalan desa yang sepi dan gelap. Lantaran tidak mengenal medan, terprosok dan terguling setelah gagal belok di jalanan menurun. Penumpang dan pengemudi selamat, mereka keluar melalui jendela mobil yang pecah. Puluhan pengendara menjadi korban ditabrak kawanan sapi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motor rusak terinjak-injak, badan mobil ringsek ditabrak sapi. Diduga ratusan ekor sapi berhamburan ke tengah jalan lantaran panik mendengar suara sirine. Detik-detik serbuan kawanan sapi terekam video amatir. Ratusan ekor sapi tiba-tiba berhamburan memenuhi jalan Tamangapa Raya, Kota Makassar. Warga langsung menyelamatkan diri. Kawanan sapi menerjang apapun di hadapannya hingga merusak puluhan sepeda motor dan merusak badan mobil. Ratusan ekor sapi ternyata baru pulang dari digembalakan mencari makan di TPA Antang. Menurut penggembalanya, rombongan sapi tiba-tiba panik dan berlari tak terkendali setelah mendengar suara sirine pemadam kebakaran. Memang sapinya itu gimana? Ada di belakang orangnya, Pak. Ada. Terus? Cuma kemarin saya dengar itu, kan banyak ke sana di masjid. Ada pemadam. Kasih bunyi sirenenya. Kayak putar balik. Putar balik, baru sampai sepinya itu. Semua mobil yang ditabrak. Mobil motor ya. Penggembala yang hanya sendirian tak dapat mengendalikan kawanan sapi. Mereka terpaksa melintasi jalan poros Tamangapa Raya lantaran jalur yang setiap hari dilewati terkena dampak banjir. Puluhan warga dan pemilik kendaraan korban terjangan sapi hanya bisa mengikhlaskan kerusakan yang dialami. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fit melaporkan. Libur Nataru, Pelabuhan Sanur dipadati ribuan wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Dari data Posko Nataru Pelabuhan Sanur tercatat 53.000 wisatawan menggunakan kapal cepat berlibur ke 2 destinasi wisata tersebut. Pelabuhan Sanur dipadati ribuan wisatawan yang menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan Minggu pagi. Rata-rata 4.300 penumpang menggunakan 67 kapal cepat per hari. Petugas menyiagakan 26 kapal cadangan untuk mengantisipasi lonjakan. Data Posko Nataru di Pelabuhan Sanur, 53.000 penumpang wisatawan lokal dan asing menggunakan kapal cepat menuju Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Beberapa hari yang lalu itu cukup cerah, jadi langsung aja ke sana. Untuk kemarin sih enggak ya, termasuk gampang banget. Aku bookingnya online, terus bisa bayar di tempat pas ngambil tiket. Yang penting udah booking aja sih, tiket atas nama siapa. Dan murah juga. Libur Nataru, Bali masih menjadi destinasi favorit. Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali sejak November 2024 tercatat 5,8 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Pulau Dewata. Didominasi dari Australia, India, Cina, Eropa, dan Asia Tenggara. Sementara wisatawan domestik 9,1 juta orang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan.
Menjelang pergantian tahun baru, arus lalu lintas kendaraan wisatawan di ruas jalan Kota Bandung menuju wisata Lembang padat. Antrian panjang didominasi kendaraan pribadi. Guna mengurai kepadatan, polisi menggunakan sistem buka tutup. Kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan di ruas jalan di Kota Bandung ini mulai terlihat di gerbang tol Paster padat merayap. Antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal luar Bandung. Sementara kepadatan lalu lintas wisatawan dari Kota Bandung menuju Lembang terjadi di kawasan Jalan Sukajadi Setiabudi hingga kawasan Ledeng. Kepadatan disebabkan banyaknya kendaraan wisatawan dan penyempitan lajur setelah Ledeng. Untuk mengurai kepadatan, petugas pun memberlakukan sistem buka tutup. Diperkirakan kepadatan lalu lintas akan terus terjadi hingga mendekati malam tahun baru. Pemirsa, 106.000 kendaraan kembali ke Jabodetabek dalam periode Nataru 26 hingga 28 Desember 2024 melalui Gate Tol Cikampek Utama. Arus lalu lintas di pintu tol Cikatama terpantau ramai lancar, baik dari Jakarta menuju Trans Jawa maupun sebaliknya. Tercatat 126.000 kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Trans Jawa. Sebaliknya, 106.000 kendaraan dari Trans Jawa ke Jakarta atau naik dari periode normal. Rekayasa arus lalu lintas baik kontraflow, one way maupun ganjil genap belum diberlakukan karena volume kendaraan relatif normal, yakni kisaran 4.000 hingga 5.000 per jam. Sementara itu pemirsa, hingga Minggu malam sekitar 32.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dengan tujuan berbagai kota besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara untuk arus kedatangan tercatat lebih dari 42.000 penumpang kembali ke Jakarta seiring dengan arus balik libur Natal. Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko, selama libur Nataru hingga 5 Januari mendatang, PT KAI Daob 1 menyediakan lebih dari 822.000 tempat duduk. Hingga Minggu malam, 545.000 tiket atau 66% dari total kapasitas telah terjual. Berita pertama sergap. Kejadian berulang dipicu cemburu buta. Seorang suami penyandang disabilitas tega menghabisi istrinya. Pelaku curiga sang istri ada main sama pria lain. Bukannya nyelesain masalah dengan kepala dingin, ini malah gelap mata aniaya istri dengan keji. Cemburu yang gak terkendali justru jadi petaka rumah tangga. Warga desa Kedung Randu, Banyumas, Jawa Tengah tak menyangka Jumirah dibunuh oleh suaminya sendiri, Andiran. Diketahui pelaku yang merupakan penyandang disabilitas ini langsung menyerahkan diri usai melakukan aksi kejinya. Menurut tetangga, saat kejadian tidak mendengar suara mencurigakan. Namun pelaku sempat terlihat memesan transportasi online yang ternyata digunakan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Setelah kejadian, setengah jam dia itu merasa kebingungan, langsung pelakunya itu manggil untuk menyerahkan diri karena nggak bisa jalan, diantar oleh Grab itu ke kantor Polsek Patigaraja, yaitu Dinotok posisinya. Oh, ini pelaku langsung menyerahkan diri gitu, Pak? Menyerahkan diri, dan benda yang untuk alat sebagai kan dibawa ke sana. Oh, udah dibawa. Menurut tetangga, korban dan pelaku selama ini kerap terlibat cekcok persoalan rumah tangga. Bahkan para tetangga sering membantu mendamaikan korban dan pelaku. Insiden pembunuhan ini pun diduga dipicu oleh rasa cemburu pelaku yang menuduh korban memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Ini yang viral. Gara-gara utang, siswi sekolah menengah pertama adu jotos di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pihak sekolah dan polisi gerak cepat melakukan mediasi untuk mendamaikan para pelaku. Aduh dek, kok pakai kekerasan sih? Para
Para pelajar ini adu jotos menggunakan tangan kosong di sebuah gang di Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 3 pelajar, NR 14 tahun, RF 12 tahun, dan NC 12 tahun. 2 pelaku berasal dari SMP Negeri, 1 dari MTS. Adu jotos menjadi tontonan rekan-rekan pelaku, diduga karena masalah utang piutang, yang berujung saling ejek hingga saling serang dan adu jotos. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak sekolah dan polisi memanggil para pelaku untuk dilakukan mediasi. Kepala sekolah dari SMP dan MTS. Kemudian dihadirkan juga unit PPA dari Perlindungan Perempuan Kabupaten Luwu Timur. Hasil mediasi bahwa mereka sepakat untuk berdamai. Polisi mengimbau agar pihak sekolah, orang tua untuk selalu memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak didik mereka agar tidak terjadi keributan lagi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin melaporkan. Ini nih peringatan buat para orang tua. Awasi dan didik anak dengan baik. Pengemudi mobil di Makassar sampai shock. Soalnya dilempar petasan waktu lagi nyetir di jalan raya. Pelakunya 2 bocah berdiri di tengah jalan. Bahaya nih, beruntung gak sampai ada korban atau kecelakaan. Kamera dashboard atau dashcam merekam aksi nakal 2 bocah laki-laki. Seorang pengendara mobil dilempar petasan oleh kedua bocah saat melintasi jalan Hertasning, Kota Makassar. Petasan meledak di kaca depan mobil mengakibatkan pengemudinya kaget dan syok. Pengemudi langsung menghentikan kendaraan di tengah jalan, beruntung tidak terjadi kecelakaan. Saat lantas, Polrestabes Makassar mengimbau para orang tua mengawasi anak-anaknya. Petugas Polsek setempat tengah menyelidiki pelaku pelemparan petasan. Jadi kami kan untuk secara umum dalam hal kegiatan pengaturan lalu lintas, kami menurunkan personil di beberapa titik. Atas kejadian ini pun kami berkoordinasi dengan pihak Polsek untuk menindaklanjuti hal tersebut. Perilaku semacam ini sangat membahayakan orang lain, terlebih bagi pengendara di jalan raya. Menjelang malam pergantian tahun, marak beredar penjualan petasan dan mercon. Orang tua diimbau lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain dengan petasan atau mercon yang berbahaya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin melaporkan. Akhirnya keciduk juga pelaku penipuan modus transfer uang di warung toko kelontong. Parahnya nih, 2 pelaku yang ketangkep pasangan suami istri gara-gara kecanduan narkoba. Suami istri memang kudu kompak, tapi kompaknya jangan nipu orang dong. Ini adalah salah satu rekaman kamera CCTV saat pasangan suami istri penipu beraksi. Mereka membeli barang dan berpura-pura membayar dengan cara transfer ke rekening. Tidak hanya membeli barang, mereka bahkan melakukan penarikan uang tunai dengan modus akan mentransfer ke rekening pemilik toko. Namun ternyata bukti transfer yang mereka tunjukkan palsu. Polisi menangkap Pak Sutri Anwar 30 tahun dan Farida 28 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan modus memperlihatkan sistem pembayarannya ini seolah-olah transfer. Transfer ini ada diedit transfer di salah satu aplikasi. Setelah diperlihatkan, dia langsung meninggalkan tempat. Kedua pelaku mengaku telah beraksi lebih dari 10 kali di Kabupaten Goa. Pelaku menargetkan warung kelontong dan toko yang tidak memiliki aplikasi M-Banking. Para korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pak Sutri, residivis kasus penipuan dengan modus transfer rekening, terancam pasal 379 KUHP dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Miris banget. Seorang pelajar koma setelah jadi sasaran amukan sekelompok pemuda remaja di Rejang Lebong, Bengkulu. Gara-garanya sih sepele, korban dikeroyok setelah dituduh melempar batu ke arah pelaku. Waduh, yang beginian harusnya diomongin baik-baik, bukan main keroyok.
Ketiga pemuda ini masing-masing berinisial AS, RD, dan M asal Rejang Lebong, Bengkulu harus mendekam di balik jeruji karena nekat mengeroyok DS, seorang pelajar, hingga mengalami luka berat. Polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan para pelaku untuk menganiaya korban. Para pelaku menganiaya korban hingga tak sadarkan diri. Saat ini korban dalam keadaan koma akibat luka berat di bagian kepala. Kasus berawal saat korban diduga melempar batu ke arah para pelaku yang mengakibatkan pelaku terjatuh dari motor. Nah, saat terjatuh itulah kemudian pelaku bersama-sama korban, yang mana saat terjatuh untuk rekan korban berhasil melarikan diri. Pelaku terancam pasal tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo melaporkan. Pemirsa, pengedar ganja yang satu ini cukup lihai. Hanya melayani yang kenal aja. Transaksi via HP di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya disergap polisi. Denny Afriyadi, 31 tahun, tak berkutik disergap polisi di pinggir jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Aur Ateh, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pengedar ganja ini sempat melawan dan membuang barang bukti dan polisi menemukan paket plastik bening berisi ganja kering siap edar di emperan toko. Tersangka menunggu pembeli yang memesan 2 paket ganja siap pakai Rp200.000. Polisi melakukan pengembangan, menggeledah rumah tersangka dan menemukan 4 bungkus ganja. Sedang menunggu pelanggan membeli barang, kemudian kita amankan 6 paket narkotika jenis ganja, di mana 2 ditemukan di luar rumah tersangka, kemudian 4 di dalam rumah tersangka. Kita lakukan penggeledahan. Tersangka cukup licin, hanya melayani pelanggan terpercaya dengan transaksi pembayaran via aplikasi keuangan di ponsel. Denny melanggar undang-undang narkotika, terancam 15 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. 8 tukang parkir liar ditangkap Satgas Saber Pungli, Jawa Barat di kawasan Kebun Binatang, Bandung. Bener tuh Pak, musim liburan gini nih rawan kejahatan, termasuk juru parkir liar, tukang pungli. Bikin wisatawan nggak nyaman, nggak aman. Soalnya kadang-kadang mereka nggak segan ngancem wisatawan. Satgas Saber Pungli beraksi. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Saber Pungli Jawa Barat mengamankan pelaku pungutan parkir liar di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. 8 jukir ilegal diamankan. Sejumlah uang serta peluit jadi barang bukti. Jukir liar mengarahkan pengunjung kebun binatang untuk parkir liar di atas trotoar Jalan Taman Sari. Pengunjung bahkan dimintai biaya parkir hingga Rp35.000. Oknum-oknum yang melakukan tindakan kegiatan pungli ini memanfaatkan jalan trotoar yang ada di seputaran Bandung Zoo, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas. Operasi tangkap tangan jukir liar bermula dari laporan pungli terhadap pengunjung kebun binatang. Satgas Saber Pungli juga menyelidiki aliran uang setoran hasil pungli tersebut. Pungli dan parkir liar akan ditertibkan karena berdampak pada kunjungan wisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Tukang parkir dadakan memanfaatkan musim liburan. Bang, kali mau parkir yang resmi. Jangan tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang kayak jalangkung. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Pemirsa, nelayan asal Batam nyaris tenggelam akibat manuver kapal patroli Marine Police Singapura. Peristiwa tersebut terjadi saat nelayan sedang menangkap ikan di perairan Pulau Dipah, Kepulauan Riau.
Inilah video viral yang menggemparkan warganet plus 62. Sebuah kapal nelayan terbalik terhempas gelombang tinggi yang diakibatkan manuver kapal patroli Marine Police Singapura. Peristiwa itu menimpa nelayan asal belakang Padang Kota Batam yang tengah mencari ikan di sekitar Pulau Nipah, Kepulauan Riau, kawasan perbatasan NKRI. 5 perahu nelayan didatangi 2 kapal patroli Marine Police Singapura. Kapal patroli Singapura berulang kali bermanuver mencoba menghalau kapal nelayan Indonesia. Dia bilang ini air kita. Oh, itu air dia katanya, laut dia katanya. Oh, iya. Kita lagi ngapain di sana, Pak? Kita lagi mancing. Berapa orang, Bapak? 5 kapal. 5 kapal. Nah, waktu mereka mutar-mutar tuh apa yang terjadi? Anda, saudara saya tuh jebur ke laut. Jebur ke laut, langsung kita ambil rekam video. Manuver Polis Marine Singapura mengakibatkan salah satu kapal nelayan terbalik dan korban nyaris tenggelam. Tindakan kapal patroli Singapura dinilai mencederai nelayan Indonesia. Jika benar para nelayan melanggar batas perairan, seharusnya ditegur dengan cara-cara kemanusiaan, bukan dengan cara arogan. Janganlah seperti itu dilakukan. Ya, kalau memang pihak Singapura menjaga teritorialnya, menjaga kedaulatannya, ya juga begitu. Ini memancing emosi masyarakat Kepri, khususnya masyarakat Indonesia umumnya. Ketua HNSI Kepulauan Riau, Disrawandi, menambahkan, peristiwa pengusiran nelayan di perairan perbatasan sudah sering terjadi. Hanya saja bukti arogansi Polis Marine Singapura tidak pernah terdokumentasikan. Sejumlah nelayan bersama HNSI Kepri telah mendatangi Konsulat Jenderal Singapura di kawasan Panbil, Batam, menyampaikan keberatan terkait arogansi Polis Marine Singapura. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai yang tergabung dalam koalisi Kim Plus berkumpul di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu lalu. Salah satu agenda pertemuan ditengarai soal kebijakan PPN 12%. Satu demi satu, Ketua Umum Partai tiba di kediaman Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, dan juga Bahlil Lahadalia. Pertemuan berlangsung beberapa jam. Selepas pertemuan tidak ada keterangan apapun dari para ketua umum partai maupun presiden. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang ditemui di tempat terpisah menyatakan pertemuan tersebut rutin dilakukan oleh ketua umum partai dari Kim Plus. Namun Zulkifli Hasan mengelak ketika dikonfirmasi apakah pertemuan tersebut terkait dengan penerapan kebijakan PPN 12%. Oh, itu pertemuan rutin ketua umum partai. Biasanya kan tiap Jumat ya makan siang, tapi tadi karena satu hal masih sibuk, baru tadi sore jam 5 ya. Ya tentu kita melaporkan masing-masing yang kita lakukan. Gitu. Bakal ada surprise kayak reshuffle nggak sih Bang dari pertemuan tadi? Pertemuan rutin ya. Makasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyentil pihak-pihak yang selama ini dianggap telah melakukan korupsi hingga yang tidak mau membayar pajak. Hal ini disampaikan pada saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Presiden Prabowo Subianto yang turut hadir dalam perayaan Natal Nasional di GBK Jakarta dalam sambutannya di hadapan 11.000 jamaat yang hadir menyinggung tentang orang-orang yang masih memilih jalan kegelapan. Padahal menurutnya orang-orang tersebut telah banyak diberikan fasilitas dan juga kebaikan, namun masih saja serakah dan menyengsarakan masyarakat. Jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan nggak mau bayar pajak, jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya, ini tantangan kita bersama.
Dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis. Yang beragama Kristen. Menurutnya hal ini akan menjadi tantangan yang akan dihadapi bersama dengan seluruh jajaran kabinet di pemerintahannya secara optimis. Prabowo pun meminta publik untuk memberikan kesempatan agar bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Dari Jakarta, Dede Rudi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kalau orang tua saya bertengkar. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas membantah dirinya berniat memaafkan koruptor tanpa syarat. Prabowo meluruskan maksudnya, yakni meminta koruptor untuk bertaubat dan mengembalikan uang korupsi ke negara. Video Presiden Prabowo yang berjanji akan mengejar para koruptor hingga Antartika viral di media sosial. Warganet bahkan membandingkan antara janji Presiden Prabowo sebelum dan sesudah menjabat sebagai presiden. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Pernyataan Prabowo yang akan memaafkan para koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi bahkan memicu reaksi dari berbagai kalangan. Menanggapi hal tersebut, Prabowo kembali bereaksi mengklarifikasi pernyataannya saat perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Kompleks GBK Jakarta Sabtu lalu. Prabowo meminta para koruptor bertobat dan mengembalikan uang korupsi ke negara. Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Tindak pidana korupsi memang seharusnya diberantas secara tegas, bukan justru di-courting dengan cara memaafkan. Dari Jakarta, Dede Rudi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun Harvey Muiz terdakwa dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Kejaksaan Agung menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terlalu jauh dibandingkan dengan tuntutan. Atas terdakwa Harvey Muiz, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara serta pengembalian kerugian negara sebesar 210 miliar rupiah. Jaksa juga melakukan banding untuk beberapa terdakwa lainnya, yaitu Suwiti Gunawan, Robert Intrato, Reza Andriansyah, juga Suparta. Jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara, kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun ya lebih. Dan pengadilan oleh jaksa penuntut umum melihat belum mempertimbangkan mengenakan terkait dengan uang pengganti yang sesuai terhadap para pelaku. Oleh karenanya atas dasar pertimbangan-pertimbangan ini maka jaksa penuntut umum menyatakan Pemirsa, vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah banjir respon dari masyarakat, terutama melalui media sosial. Ya, para netizen pun menyindir dengan membuat hitung-hitungan perolehan korupsi hingga konten membuka sekolah tinggi calon koruptor. Jadi kalau misalnya pada 10 triliun selama 6 tahun tapi harus dipenjara, dapat 20 juta rupiah. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik dan bertanggung jawab pada keluarga. Kita harus sopan santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Hukuman koruptor Harvey Muiz menjadi buah bibir di kalangan warganet.
Salah satunya selebgram Jeromo Pauline yang menghitung perolehan para koruptor. Nolnya ada 12 guys, jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan, coba kita hitung. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun selama 6 tahun tapi harus di penjara, per jamnya kali di penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Manajemen calon koruptor STM. Warganet lainnya, Papa Zidan bahkan menyindir adanya sekolah tinggi manajemen calon koruptor. Sekolah Tinggi Manajemen Calon Koruptor STMCK menghasilkan koruptor yang handal, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab pada keluarga. Tersedia jurusan korupsi kantor, departemen, dan aneka tambang. Sujiwo Tejo juga ikut menyindir sikap sopan para koruptor bisa mengurangi hukuman. Santun agar Pak Hakim tidak tega untuk memenjara kita. Tak hanya itu, akun sosmed Papeda Goyeng bahkan membuat klasemen Liga Korupsi Indonesia. Banjir respon dari masyarakat terutama melalui sosial media ini muncul pasca penetapan vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Muiz, terdakwa kasus korupsi timah senilai 300 triliun rupiah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mempersiapkan sejumlah langkah hukum setelah Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK yang dianggap terburu-buru dan prematur. Juru bicara DPP PDIP, Guntur Romli mengungkapkan jika Hasto sudah menyiapkan puluhan video keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi. Setelah Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, PDI Perjuangan menyiapkan sejumlah langkah hukum atas proses penetapan tersangka terhadap Hasto yang dinilai terlalu terburu-buru dan prematur. Juru bicara DPP PDIP Guntur Romli menduga belum ada bukti kuat dalam penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka. Hasto Kristianto juga dianggap menjadi korban kriminalisasi. Salah satu yang menjadi langkah PDI dalam kasus ini dengan berencana menunjukkan sejumlah video yang diproduksi oleh Hasto disebut akan membongkar keterlibatan pejabat negara dalam skandal korupsi. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan kami tegaskan bahwa selama ini Sekjen PDI Perjuangan menjadi bulan-bulanan, menjadikannya sebagai sandera politik, setiap berbicara kritis selalu diancam dengan kasus Harun Masiku, tapi Sekjen tetap kritis, tidak mau tunduk, tidak mau menyerah, apapun jalannya karena merasa punya keyakinan, tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku, tetap kritis. Sebelumnya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Desember lalu atas kasus dugaan suap yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku dan diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Guna mendukung penyelidikan mendapatkan bukti baru yang relevan, KPK langsung mengeluarkan surat pencegahan Hasto ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Suatu hari KPK menyampaikan larangan. Hasto dalam pernyataan publiknya berbicara tentang intimidasi aparat penegak hukum dan menyatakan PDIP siap menghadapinya. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Selain itu, Hasto juga menyinggung adanya dugaan intimidasi agar tidak memecat sosok yang memiliki ambisi kekuasaan yang menginginkan 3 periode. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana memberi kado tahun baru berupa kenaikan tarif PPN 12%.
Wacana kenaikan PPN 12% mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Ya, lantas apakah wacana kenaikan PPN 12% ini bisa dibatalkan meski sudah masuk dalam Undang-Undang HPP, dan bagaimana tanggapan warga? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Naura Syafiqah. Halo, kembali lagi di Vloganza. Kenaikan PPN 12% menjadi perhatian publik. Dan dari pemerintah beralasan bahwa kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahkan untuk petisi yang menolak kenaikan PPN 12% ini sudah ditandatangani lebih dari 200.000 orang. Lantas, bagaimana caranya untuk membatalkan kenaikan PPN 12% dan bagaimana tanggapan warga? Mari kita cari tahu. Ternyata kenaikan tarif PPN 12% dapat dibatalkan dengan adanya penerbitan peraturan pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti di Undang-Undang HPP Pasal 7 Ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi yang paling rendah di angka 5%, kemudian yang paling tinggi di angka 15%. Kemudian untuk Undang-Undang HPP Pasal 7 Ayat 4, PPN yang disebutkan dalam Ayat 3 diatur oleh peraturan pemerintah yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk kemudian dibahas dan juga disepakati dalam penyusunan RAPBN. Selain penerbitan peraturan pemerintah, ternyata tarif kenaikan PPN 12% juga dapat dibatalkan melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Secara konstitusional bukan berarti Presiden tidak bisa sama sekali mengubah atau membatalkan aturan PPN 12% tersebut sebelum 1 Januari 2025. Masih bisa. Caranya adalah dengan Presiden membuat atau mengeluarkan Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, hal ini boleh karena Perpu itu kedudukannya setara dengan undang-undang. Ya, supaya Perpu itu tetap berlaku seterusnya, maka DPR dalam sidang berikutnya itu harus memberikan persetujuannya, ya, untuk kemudian Perpu ini ditetapkan menjadi undang-undang. Sebelumnya di era pemerintahan Jokowi, kenaikan tarif PPN menjadi 11% diresmikan per 1 April 2022. Selain dinilai semakin menekan daya beli kelas menengah ke bawah yang telah terhimpit kenaikan bahan pangan, kenaikan PPN dapat menyebabkan kemampuan belanja masyarakat menurun, termasuk produk sekunder. Tak hanya itu, kebijakan ini bahkan akan berimbas pada para pelaku usaha karena terpaksa melakukan penyesuaian harga. Jika tarif PPN 12% diterapkan, maka Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN dengan PPN yang tertinggi bersanding dengan Filipina. Lantas, bagaimana tanggapan warga? Langsung saja kita tanyakan. Kalau tujuannya untuk negara, misalnya dilibatkan untuk rakyat kecil ya. Kalau rakyat kecil sih kayak kurang nggak setuju ya, karena kan kasihannya mereka yang dilihat penghasilannya. Mungkin kalau untuk menengah ke atas sih nggak apa-apa gitu. Untuk pemerintah sih kalau bisa melihat rakyat kecil lah gitu ya, untuk lebih disejahterakan gitu. Oke deh kalau gitu. Sip, terima kasih banyak Kak Nirmala atas waktunya. Saya nggak setuju Kak. Butuh keadilan buat para pedagang sama rakyat kecil sipil gitu Kak. Sama rakyat kecil juga ya. Oke deh kalau gitu. Meski pemerintah menyampaikan kenaikan pajak ini hanya dikenakan untuk barang mewah, tetap saja masyarakat merasakan dampaknya yang luar biasa. Sehingga pemerintah harus mengevaluasi kembali dengan adanya kebijakan tarif PPN 12%. Terlebih alasan dari adanya kenaikan tarif PPN 12% ini untuk melunasi hutang negara. Lalu adilkah bagi rakyat kecil untuk menanggung kenaikan PPN demi melunasi hutang negara? Demikian Vloganza kali ini bersama dengan saya Naura Syafiqah dan juru kamera Suryali Santoso. Sampai jumpa. Pemirsa, di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan wisatawan memadati sejumlah area wisata. Pengunjung di Taman Wisata Air di Bekasi, Jawa Barat, terutama di kolam ombak, bahkan membludak. Ya, begitu juga di Kebun Binatang Bandung, ribuan wisatawan terutama anak-anak antusias berinteraksi dengan satwa. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sejumlah anak-anak ini begitu antusias berinteraksi dengan satwa. Di momen libur panjang sekolah dan Nataru, Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.
Selain bisa melihat koleksi satwa seperti jerapah dan singa, menariknya di sini pengunjung juga bisa menyaksikan parade atau karnaval satwa dan atraksi para kiper. Tak tanggung-tanggung di momen libur Natal dan Tahun Baru saat ini, sedikitnya 1.500 wisatawan berkunjung setiap harinya. Bahkan sejak 21 Desember lalu, jumlah pengunjung terus bertambah. Menggelar parade dan karnaval satwa, jadi itu yang membuat hari ini spesial bagi pengunjung yang datang ke Bandung Zoo. Itu ada beberapa satwa yang ikut karnaval. Begitu juga di Taman Wisata Air di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan pengunjung membludak menikmati area wahana kolam ombak. Keunikan dari Taman Wisata Air di sini, para pengunjung bisa puas berwisata air, mulai dari kolam arus hingga wahana tangga loma rainbow. Seorang pengunjung mengaku memilih wisata di sini karena harganya yang cukup terjangkau. Arenanya luas, banyak pilihannya. Kenapa nggak memilih libur keluar, Mbak? Ya, ini budgetnya lebih murah. Nah, usai berwisata air, menariknya pengunjung juga bisa bertualang di area kebun binatang mini dan museum sejarah Islam. Harga tiket ke wisata ini pun variatif, mulai dari Rp80.000 hingga Rp120.000. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. MNC Lido City terus berkembang sebagai kawasan pariwisata dengan status ekonomi khusus. Keberadaan kawasan ini mampu menjadi salah satu pendorong perekonomian Kabupaten Bogor, salah satunya karena berhasil membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Sejak ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus 2021 lalu, keberadaan KEK MNC Lido City menjadi berkah tersendiri bagi warga di 3 kecamatan yang berada di kawasan ini, yakni Kecamatan Cigombong, Caringin, dan Cicurug. Kehadiran KEK MNC Lido City membuka lapangan kerja sekaligus menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Warga berkesempatan mendapatkan pekerjaan dan tidak jauh dari rumah mereka. Dari sini hanya 5-10 menit sudah sampai rumah. Jadi saya senang banget kerja di sini karena selain tempatnya dekat, juga saya bisa pulang pergi ke rumah. Strategi sih Mas, dekat gitu ya, gak kena macet, dekat ke rumah, bisa kalau mau pulang juga bisa gitu, pulang izin pulang dulu lihat anak. Kawasan ekonomi khusus seluas 1.000 hektar lebih ini memperkerjakan sekitar 84% pegawai dari warga lokal yang berada di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor. Masyarakat pun bersyukur dengan keberadaan KEK MNC Lido City karena menjadi sumber mata pencaharian untuk keluarga mereka. Untuk akses dari rumah ke Lido sendiri cukup mudah, Pak. Yang pertama, untuk dari waktu paling lama itu 10 menit. Itu cukup dimudahkan sih. Saya sangat bersyukur ya karena tidak harus kerja jauh dari kampung sendiri, dekat dengan keluarga, dan saya bisa membesarkan anak-anak saya dari hasil kerja di sini. KEK MNC Lido City memiliki berbagai bisnis unggulan seperti Hotel Lido Lake Resort, Trump International Golf Club Lido, Movie Land, Lido Adventure Park, dan Lido Music and Art Center. Sejalan dengan perkembangannya, berbagai proyek lainnya akan terus hadir di KEK MNC Lido City seperti Theme Park dan Lido World Garden yang akan memberikan lapangan kerja bagi warga lokal. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. MNC Group melalui MNC Peduli menjadi salah satu perusahaan yang meraih penghargaan pada acara Bulan Dana PMI di Aula Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Apresiasi tersebut diberikan atas kontribusi serta dukungan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Palang Merah Indonesia tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan donor darah, namun aktif memberikan bantuan bagi korban bencana seperti banjir dan kebakaran. PMI juga konsisten memberikan pembinaan bagi generasi muda agar siap terjun membantu masyarakat yang membutuhkan. Pada penutupan bulan dana PMI, di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, PMI Jakarta Pusat berhasil mengumpulkan donasi sebesar 5,5 miliar rupiah atau meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Nantinya dana ini akan dipakai untuk membiayai seluruh program sosial kemanusiaan PMI di wilayah Jakarta Pusat.
sisi sosial dan kemanusiaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang dilakukan oleh program-program PMI. Di antaranya banyak kegiatan yang bisa diberikan, di antaranya ketika ada musibah, terjadinya bencana, baik itu kebakaran ataupun mungkin banjir, PMI selalu hadir bersama-sama dengan pemerintahan ya untuk memberikan bantuan. Dana yang dapat ini kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam rangka menopang kegiatan-kegiatan apa yang saya sebutkan tadi, baik di donor darah, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana, pembinaan generasi muda, dan kegiatan lain-lainnya. Pada acara ini, sejumlah perusahaan yang turut aktif berkontribusi bersama PMI mendapat apresiasi, salah satunya kepada MNC Group. Melalui MNC Peduli, MNC Group menerima penghargaan Bulan Dana PMI sebagai pengumpul terbanyak tingkat perusahaan atau dunia usaha 2024. MNC sudah beberapa kali ya kerjasama dengan PMI Kota Jakarta Pusat dalam rangka membantu program-program kemanusiaan. Ya alhamdulillah dengan adanya sumbangan dari MNC semakin banyak lagi penerimaan manfaat dari masyarakat yang membutuhkan itu. Bersama MNC Group, PMI Kota Jakarta Pusat berkomitmen untuk menghadirkan program-program sosial kemanusiaan seperti program MCK komunal hingga pengentasan stunting di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.